tanggal 20 November kita ke Kementerian Sosial. Ternyata kemarin saudara INP sudah diperiksa di sini, menyangkut klarifikasi gitu, dapat informasi kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan hari ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima. Ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawangan tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Dengan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan Kistro ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian, bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya gitu. Tapi ketika kalian saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian, termasuk DS, termasuk NP gitu. Bang, apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang, ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa, diaturannya di mana, apa ancaman hukumannya, dendanya, walaupun cuma 10.000, denda, hukuman penjara, kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan akan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya, kejaksaan, kepolisian. Tanggapan Kemensos gimana, Bang? Ya saya nggak membuka di sini dulu. Gitu. Mereka mendukung atau gimana? Ya, kalau saya sih saya minta kearifan dan kebijaksanaan aja, bahwa ada orangnya namanya Agus, tidak fiktif, ini orang buta. Jangan diperombak-ombak, main-mainkan gitu. Di depan media sih boleh-boleh saja kalian nyerang kayaknya gimana gitu, kayak nyakitin, mengganggu, kan tadi awal sudah katakan. Sekarang baru rasakan kan. Kalau saya sih mending, ya itu dana pribadi Agus, tapi yang dipersoalkan adalah dana yang masuk ke yayasan, bukan dana yang masuk ke dalam rekening Agus. Kalau itu dipersoalkan juga, siapa yang menyarankan, siapa yang memasang rekening itu? DS kan. Jadi sebenarnya dia nggak perlu capek-capek lawan hukum, karena hukum sudah akan mulai menarik mereka dalam persoalan ini. Ya, kita lihatlah gimana permainan ini besok. Tapi yang penting kita udah paham semua, dan kita katakan kan bahwa kita kan tidak tergantung dana itu, tetap jalan operasi. Justru kita ada di sini karena kita ingin melakukan seperti itu. Mereka melakukan satu perlawanan di mana mau tidak mau kita harus tetap melawan. Jadi kemarin Novi kata Kemensos kemarin apa? Ya, setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin Pastinya, tanya sendiri sama Novi. dengan alasan Jangan tidak ada. saya nggak termasuk tahu. pengancaman itu. Nanya aja, maksudnya lu ada izin nggak, itu aja kan bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan legal nggak. Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta Farhad mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhad lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Jadi makanya jangan menyerang pribadi saya gitu. Karena itu Agus bukan dilindungi oleh Farhad tapi dilindungi oleh hukum. Tapi menjelaskan nggak sih Bang di dalam soal Agus mungkin bukan pengancaman itu yang Bang sampaikan itu? Iya, itu kan masih, kalau mereka kan berpikir mereka akan melakukan satu pembinaan terhadap yayasan, bahkan akan mengaudit yayasan Novi kan. soal Mbak Novi akan mengadukan Agus ke Kemensos. Nah, tanggapan Kemensos tadi seperti Ya kita sudah mengadukan duluan kan. itu memang boleh Bang, apa kalau uang itu nggak dipakai harus Nggak ada itu uang kan Kemensos belum nih. diapa-apain, ngapain Agus diadukan? Justru Mensos lagi menjangkau mereka gitu. Berarti Kemensos akan memeriksa Novi dan memeriksa rumah Agus. Ya pasti. Kalau Agus sudah diperiksa tadi ya.
Bang, soal ada kementerian Termasuk pengecara-pengecara yang ngaku-ngaku dari donasi mau nyerang-nyerang kita itu juga nanti akan diperiksa. soal perjanjian, tidak adanya perjanjian, Kemensos menanggapi gak sih Bang terjadi? Oh enggak, ini masalah perizinan aja. Mensos ini bicara tentang perizinan aja. Masalah bagi-baginya rezeki itu bukan itu. Saya minta ya kalau bisa kearifan lah. Kan awalnya tujuannya kan kebijaksanaan. Tujuannya kemanusiaan. Ya kalau bisa jangan solusi lah, jangan polisi ya. Kira-kira gitu. Yang masuk sini kita departemen sosial jadi jangan sisial kita jadi ya kan? Betul nggak? Itu aja. Dengan datang ke Setelah sini ini ada nanti titik terang harapan berarti, Bang? keinginannya apa Bang? Keinginannya ada yang kapok gitu. Ya. Malah saya bilang kalau lu nyerang saya, oh, senang banget gue nya, tapi udahlah kalau udah minta maaf ya baik-baik aja lah. Mundur dikit. Tujuan mundur. Ini maju banget. Oke, cukup Bang. Bang, Berarti langkah selanjutnya apa Bang setelah ini? Langkah selanjutnya Agus fokus operasi buat hari Senin. Oh, berarti udah ada titik terang ya Bang? Oh, bukan kayak ada uang itu belum bicara, nggak ada bicara uang. operasi pakai uang pribadi ya? Apa BPJS Bang? Nggak ada BPJS di operasi. Uang dari Krisna Murti lah dan kawan-kawan lainnya. Kapan Bang? Kamu maunya kapan? Operasinya kapan Bang? Ini gue operasi tergantung wartawan. Kalau pada libur, besok libur ya besok ya gitu. Ntar kalau operasi kita diam-diam dimarahin sama wartawan. Bagus nih Bagus tanggapannya gimana? Rasanya sudah ke Kemensos hari ini? Sudah lega kah atau gimana Bang? Udah dijelaskan ilmu kabarnya. Oh, Hebat banget Agus ngomong sekarang. seneng kah Bang hari ini diajak Bang Farhan ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Oh, Emang tahu Bang? Bisa merasakan aja sih. Agus boleh menanggapi gak sih soal Aji katanya menyiram air keras itu karena adanya intimidasi dari kamu yang sering ketika waktu bekerja, itu gimana sih tanggapan? kemarin sidang. Kemarin sidang. Dari intimidasi saya nggak pernah ada intimidasi sih buat orang sih. Kalau dibilang intimidasi itu kan pendapat dia aja sih. Tapi katanya dia kan mau bertanggung jawab katanya Gus, tapi putus komunikasi sama keluarga. Gimana nggak putus komunikasi, orang dia juga nggak ada komunikasi ke kita ya juga. Itu hanya hubungan belaka aja sih. Dan dia sendiri katanya itu tidak direncanakan, hanya spontan untuk menyiram Agus itu. Ya, kalau tidak direncanakan nggak mungkin dia ngikutin kita dari belakang, itu aja sih. Berarti nantinya akan dijawab sama sidang juga sama Agus. Nantinya kata kabarnya akan jadi saksi. Iya. Iya. Siap nggak Bang jadi saksi? Mas Agus siap nanti Siap jadi nggak saksi? nanti jadi saksi untuk di persidangan? Siap. Berharap dihukum seberat-beratnya Iya, gitu. diharap dihukum dia seberat-beratnya. Ada yang ingin disampaikan buat Aji Mas Agus? Ya, harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya harus bertanggung jawab, maksudnya bertanggung jawab lah atas perbuatannya sesuai hukum apa yang dia lakukan. Ya pantas lah hukuman apa yang dia lakukan, sampai saya tidak bisa melihat ini. Kan awalnya juga ada perjanjian, tapi perjanjian itu tidak ada sama sekali sampai sekarang. Boleh dimention lagi perjanjiannya apa waktu itu Mas Agus? Ya, dari pihak keluarganya mau biayain, tapi kan nggak ada sampai sekarang. Sampai sekarang Iya, nggak ada inisiatifnya sama sekali. komunikasi Dari keluarganya? Nggak ada sama sekali komunikasi dia ke kita juga. Katanya kan di awalnya dia pengen biaya berobat dari dia semua, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada. Pasca waktu di rumah sakit kalau tidak salah dari pihak sana katanya sudah menghubungi Gus. Iya, cuma sekedar ngomongin gitu doang, udah habis itu pergi. Iya, menyampaikan. Itu pun juga biaya yang dikeluarkannya ya nggak perlu disebutin lah gitu. Tanya aja sama pihak keluarga dari sana. Oh, berarti masih komunikasi sampai sekarang jalan nggak sih Gus atau Nggak katanya ada kan sama putus? sekali dia Nggak ada. untuk berkomunikasi, dan janji-janjinya pun udah nggak ada, udah hilang semuanya. Terakhir itu komunikasi waktu dia keluar dari rawat inap. Oh, rutinitas yang terakhir dia Apa waktu gitu? pas kejadian. Iya, kan sempat dirawat inap 5 hari. Habis itu dia nggak ada hubungan lagi. Tapi dari pihak sana kan bilang katanya terus menghubungi. Itu bohong Enggak. itu. Bohong. nggak di blok kan nomornya? Enggak. Waktu dirawat inap itu cuma menanyakan kabar atau ada? Aku itu bilangnya mau membiayain, tapi waktu itu ternyata dia daftarin pakai Jamkes ya. Jadi
ya tahu sendiri kalau jatuh tidak dia mereka nggak keluar uang juga. Dia sendiri sih sudah mengakui dan menyesal katanya itu. Ya harus itu. Itu kan memang perbuatannya, dia harus menyesal dia. Terus Agus kan mau operasi ini mungkin udah siap belum sih fisiknya segala macam, udah siap belum? Kalau untuk operasi kita siap semua sih fisiknya gitu. Cuman kan ada beberapa ya siap lah. Yang dioperasi kayak ini nanti yang dioperasi apa nih, kayak matanya apa di apain, prosesnya seperti apa kata dokter? Kalau itu nanti kita lihat prosesnya aja sih. Nanti kan dikabarin juga kalau misalnya maupun operasi pasti kita kabarin, nggak mungkin kita nggak kabarin gitu aja sih. Nggak jadi ke Singapura bang? Oh itu nanti dalam prosesnya kita tunggu kabar aja nanti dari pakarannya gitu. Jadinya nanti yang Senin itu di JS ya? Ya insya Allah mudah-mudahan doanya aja yang terbaik buat kita nanti. Oke. Oke. Ya, Terima kasih Bu. bagus sehat-sehat ya. Sehat-sehat, Bu.